Halo guys, welcome back to my channel. Nah, video kali ini saya mau membahas mengenai ini saya kasih judul tips sukses berjualan di marketplace. Ya, jadi saya mau bahas ada tiga tips yang saya mau bahas di sini ya. Nah, tapi mungkin ini agak secara garis besar, tapi saya merasa ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk dibahas. Ya, dan terutama nanti yang poin ketiga saya mau bahas sesuatu yang penting dan saya mau infokan sesuatu yang paling penting di nomor tiga. Jadi teman-teman jangan lupa stay tune terus sampai video ini berakhir supaya tidak ada salah pengertian atau salah paham di video ini. Oke teman-teman ya. Nah, tips sukses berjualan di marketplace. Nomor satu, teman-teman mesti menyusun strategi bisnis. Loh, kok pakai strategi bisnis? Ini kan jualan online, Kak. Jualan online kan biasanya tinggal posting, upload gitu ya. Kok kenapa pakai strategi bisnis? Oh penting teman-teman. Yang namanya strategi bisnis itu penting. Contoh, teman-teman mesti nentuin mau jual mahal atau jual murah. Mau jual yang eh, harga agak mahal nggak apa-apa, yang penting kualitas. Atau mau jual murah, mau ikut-ikutan pesaingan yang lain. Atau mau nyamain harga sama kompetitor. Atau mau berusaha lebih murah dari kompetitornya. Bisa juga. Itu tergantung strategi teman-teman. Terus target pasarnya usia berapa, produknya apa, ya. Terus walaupun misalkan produknya fashion itu mau yang fashion kan luas ya, mau cowok apa cewek, usianya remaja atau dewasa, lah itu teman-teman harus mempunyai segmennya itu harus ada, strateginya harus ada. Ya, jadi teman-teman harus menyusun itu dulu sebelum melangkah jauh dalam suatu bisnis. Gitu ya, itu harus matang pondasinya. Lalu yang kedua adalah teman-teman harus punya namanya inovasi. Inovasi ini penting banget, manajemen inovasi. Ya, kalau teman-teman terutama yang kuliah manajemen pasti sering dibahas. Manajemen inovasi itu penting. Kenapa itu penting? Karena itulah yang membedakan toko kita dengan toko yang lain. Ya, supaya toko kita itu punya nilai plus, nilai tambah yang berbeda dari toko lain. Contoh simple, saya pernah lihat di Shopee, eh, setiap produk yang dia jual diposting di tokonya dia itu pasti dikasih frame atau ada juga yang dikasih background tertentu atau ada juga yang ditambah mungkin kata-kata mutiara yang berhubungan sama produknya atau teman-teman bisa juga mungkin diberi model, mungkin bisa juga melakukan inovasi yang belum pernah terpikirkan ya. Nah teman-teman bisa otak-atik di situ tuh apa yang membuat toko teman-teman beda daripada toko yang lain supaya ada inovasi di situ membuat orang lain tertarik. Gitu ya teman-teman. Nah, yang terakhir yang saya mau bahas penting di sini adalah nomor tiga, memiliki tim yang bisa diandalkan atau terlatih. Ini penting banget teman-teman, karena dunia online sekarang itu butuh yang namanya percepatan. Teman-teman jualan online itu saingannya makin gila, ya, makin gila, makin kompetitif. Itu teman-teman butuh namanya percepatan. Teman-teman mesti punya tim, dan kalau teman-teman punya tim, delegasikan ke tim. Teman-teman mesti mikir sesuatu yang baru, ya, strategi baru dan inovasi yang baru. Tadi nomor satu sama nomor dua ya, strategi inovasi teman-teman mesti mikir, karena kalau kita turun tangan sampai level transaksi biasanya, ya, biasanya kita malah jadi nggak mikir buat ke depannya gimana strategi sama inovasinya karena terlalu pusing, terlalu diribetkan sama masalah transaksional. Jadi masalah yang kayak upload produk, jawabin chat ya, terus ngurusin orderan masuk ya. Teman-teman terlalu ribet di situ sampai teman-teman lupa bikin inovasi strategi. Nah, makanya teman-teman mesti miliki tim. Ya, miliki tim itu gampang apa susah, Kak? Gampang-gampang susah. Tergantung strateginya kita. Ya, saya sering ngobrol nih sama teman saya. Dia juga sering curhat soal mengenai tim, mengenai pegawainya dia. Sering curhat dia, problem sama pegawainya, nanti pegawainya tiba-tiba nggak masuk lama, tiba-tiba ada yang dalam tanda kutip kabur, ya, dan lain-lain. Ya, itu memang dilemanya sih. Nah, di poin yang nomor tiga ini ya, saya mau memberi info ke teman-teman sesuatu yang menarik, yaitu mengenai commerce.id.
ya, commerce.id, atau yang teman-teman mungkin lebih kenal dengan namanya Kampung Marketer. Ya, commerce.id atau Kampung Marketer ini yang menariknya gini teman-teman. Ini saya disclaimer dulu ya. Saya bukan review mengenai commerce.id, ya, saya nggak review, tapi saya menginfokan yang menurut saya dirasa bagus. Gitu. Karena kemarin saya ngobrol sama teman saya yang tadi saya bilang sering curhat sama saya itu, dan dia jadi tertarik waktu saya ngobrol mengenai ini. Jadi harapan saya sih teman-teman bisa bermanfaat juga buat teman-teman di sini. Gitu ya, saya lanjut. Commerce.id atau Kampung Marketer, singkatnya adalah commerce.id atau Kampung Marketer ini memberikan jasa layanan admin untuk marketplace, singkatnya begitu. Jadi teman-teman nggak perlu balasin chat lagi, atau kalau Tokopedia balasin diskusi produk, upload produk, terus hal-hal yang ribet-ribet mengenai yang kecil-kecil gitu, transaksi yang transaksional yang harusnya diurusin oleh admin, teman-teman itu bisa serahin ke commerce.id. Gitu. Jadi seakan-akan teman-teman punya pegawai tapi virtual di tempat lain gitu. Nah, kurang lebih gampangnya begitu. Nah, bagusnya commerce.id ini adalah karena commerce.id ini pakai standar UMR-nya itu Purbalingga atau Yogyakarta. Ya, Purbalingga kalau teman-teman kurang tahu itu daerah dekat Jogja. Itu pakai UMR sana. Itu UMR-nya terakhir kalau saya nggak salah 1,9 sampai 2 juta. Jadi masih terjangkau banget, apalagi kalau teman-teman di Jakarta, UMR berapa Jakarta? Hampir 4 juta ya, Bekasi malah udah 4 juta sekian kalau saya nggak salah. Tolong benerin saya di komen kalau saya salah ya. Karena saya udah nggak tinggal di Jabodetabek lagi. Oke, nah itu enaknya teman-teman. Terus enak, nggak perlu sewa kantor, nggak perlu ada biaya training karena teman-teman udah ada pegawai di sana. Istilahnya kalau commerce itu ngasih pegawai disebutnya talent. Jadi ada satu talent yang dipinjemin ke teman-teman. Tergantung kontrak sih, bisa 2 talent, bisa 3 talent. Teman-teman bisa hire mereka di bawah naungan commerce.id ini. Nah, ya teman-teman nggak perlu training lagi, mereka udah di training sama commerce.id ya. Jadi teman-teman kerjasamanya fleksibel sama commerce.id. Bisa teman-teman pantau secara remote. Terus sudah ada, mereka udah ngerti ya, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan yang lain udah ngerti. Skillnya udah ada. Nah, sama ini. Bagusnya itu mereka di sana. Jadi gini, kadang-kadang kita mikir, kalau kerja nggak sama kita di sini takutnya mereka malas-malasan. Nah, bagusnya mereka dipantau terus sama leader sama supervisornya di sana. Ya, leader sama supervisornya di commerce.id ini. Terus mereka dievaluasi. Terus kalau teman-teman misalkan kurang cocok dengan talentnya yang ada, teman-teman bisa tukar sama talent yang lain. Gitu teman-teman. Jadi waktu saya ngobrolin juga ini sama teman saya bilang, boleh juga nih. Karena dia kan di Jakarta ya. Dia di Jakarta, lalu dia pernah mau ada jasa begini juga, tapi jasanya itu cukup mahal karena berdasarkan UMR Jabodetabek. Nah, jadi teman saya bilang, wah ini boleh juga karena UMR dari daerah Jogja. Jadi itu sangat menguntungkan gitu kalau yang dia rasa gitu ya. Sangat menguntungkan. Nah, saya nggak tahu buat teman-teman gimana. Kalau teman-teman ngerasa bermanfaat, monggo teman-teman bisa kontak di commerce.id. Sekali lagi ini bukan review ya, karena saya belum pernah menggunakan jasa commerce untuk ini. Tapi ini sekali lagi ini hanya saya info ke teman-teman karena menurut saya ini cukup worth it. Gitu ya. Nah, teman-teman monggo soal ininya kalau kerjasamanya teman-teman bisa kontak langsung commerce.id. Nah, gitu teman-temannya, itu 3 tips dari saya. 3 tips sukses untuk menjadi sukses berjualan di marketplace. Saya ulang teman-teman ya. Pertama, mesti punya strategi bisnis. Kedua, kita mesti inovatif. Ketiga, kita mesti memiliki tim yang bisa diandalkan atau yang terlatih. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Dan semoga ada percepatan buat usaha teman-teman menuju yang jauh lebih sukses. Amin.
Oke, thank you teman-teman. Kalau suka dengan video di channel ini, jangan lupa di subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.